Selamat malam kepada Bapak dosen pengampu, Pak Asmi Rizky Lubis, serta rekan-rekan saya dari kelas TA, kelas praktikum B. Di sini saya Jeremy Tobing, saya dari kelas praktikum B, ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas proyek praktikum saya, di mana tugasnya diminta kita membuat aplikasi perhitungan dari analisis hasil percobaan dengan bantuan perangkat lunak. Pada eh, kesempatan kali ini perangkat lunak yang akan saya gunakan adalah perangkat MATLAB. Nah, di sini saya memilih modul 3 dengan judul Konverter Gelombang Satu Fasa dengan CT atau Center Tap Trafo. Ah, definisinya konverter gelombang satu fasa dengan trafo CT adalah rangkaian penyara yang menggunakan trafo dengan titik tengah, yaitu trafo center tap, untuk mengubah tegangan bolak-balik satu fasa menjadi tegangan syarah. Trafo CT digunakan untuk memperoleh dua tegangan yang berbeda, yang kemudian akan disyarahkan menjadi tegangan syarah. Eh, Contoh aplikasi yang sering digunakan dengan menggunakan trafo CT, contohnya catu daya, pengisian baterai, inverter, dan lain-lain. Keuntungan dan kelebihan dari penggunaan trafo CT sendiri, yang pertama itu adalah tegangan DC atau tegangan output yang lebih stabil. Kemudian efisiensinya juga terbilang lebih stabil dibandingkan menggunakan rangkaian yang lain. Kemudian desain yang lebih sederhana dan simpel. Dan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan trafo CT untuk sebagai penyara, konverter gelombang satu fasa dengan trafo CT dapat diimplementasikan dengan berbagai rangkaian penyarah dan filter, tapi tergantung sesuai aplikasinya. Langsung saja kita menuju gambar rangkaian dari modul 3. Di sini terdapat 4 buah alat ukur. Terdapat 2 buah ampermeter untuk mengukur arusnya, di mana ada mengukur arus input dan arus outputnya, serta 2 voltmeter untuk mengukur VS dan VDC-nya, di mana VS-nya sendiri diberikan 45 volt, serta 2 buah dioda dan trafo. Nah, langsung saja. Ini kita masukkan pertama di bagian perintahnya, kita masukkan codingan kita, dimana di codingan kita ini terdapat beberapa unsur. Di sini kita masukkan nilai VS-nya sebesar 45 volt, arusnya 0,07, VDC-nya di sini 35, 15 dan seterusnya. DC-nya juga kita masukkan dan R-nya. Kemudian perintah yang kita berikan itu adalah menghitung daya DC, menghitung daya rata-rata, kemudian menampilkan hasilnya, bentuk gelombangnya, kemudian menjelaskan bagian-bagian dari grafik yang akan kita tampilkan, mana X label, Y label itu kita masukkan parameternya. Nah, langsung saja kita run. Nah, sini ditampilkan tegangan grafik dari
dua parameter. Yang pertama yang kita perlu yang dapat kita lihat, codingan ini akan menunjukkan daya rata-ratanya, mana langsung terukur daya rata-ratanya sebesar 1,80 watt. Kemudian kita analisis grafiknya. Apabila di sebelah di sumbu Y-nya itu adalah sumbu tegangan, kemudian sumbu X-nya adalah sudut trigger atau sudut penyalaannya dalam satuan derajat. Kemudian ada kedua, yaitu grafik yang kedua, ada sumbu Y yang memuat sumbu daya dan sudut trigger juga. Mana dari hasil yang kita analisis, pada tegangan DC, apabila sumbu penyalanya atau sudut triggernya atau trigger angle-nya semakin besar, maka tegangan VDC-nya juga akan semakin besar. Dapat kita lihat dari sekitar 40 derajat dinaikkan menjadi 50, maka tegangannya juga akan meningkat seiring peningkatannya. Demikian juga dengan pola pada daya dan sudut triggernya. Dayanya akan semakin meningkat apabila sudut penyalaan juga meningkat. Nah, hasil dari perintah yang tadi dapat diuraikan di sini, di mana pada sudut 0 derajat tegangan DC-nya adalah 35,15 volt dan daya DC-nya yang dihasilkan adalah 1,76 watt. Sedangkan pada sudut trigger 30 derajat tegangan DC-nya 34,60 volt dan daya DC-nya 1,73 watt. Pada sudut 60 derajat tegangan DC-nya 35,35 volt dan daya DC-nya 1,77 watt. Pada sudut 90 derajat tegangan DC-nya 36,13 volt, daya DC-nya 1,81 watt. Pada sudut 120 derajat tegangan DC-nya 36,50 volt dan daya yang dihasilkan sebesar 1,83 watt. Pada sudut 150 derajat tegangan DC yang dihasilkan itu 37,16 volt dan daya DC yang dihasilkan 1,86 watt. Pada sudut 180 derajat tegangan DC yang dihasilkan itu 36,65 volt dan daya DC-nya 1,83 watt. Nah, jadi seiring peningkatan sudut trigger, maka tegangan dan daya DC-nya akan meningkat juga. Kesimpulan yang dapat ditarik dari aplikasi ini, percobaan penyiaran penuh dengan trafo CT menunjukkan bahwa penyarah yang tersusun bisa dibilang simple, tapi pengubahannya dari tegangan AC menjadi DC cukup efektif dan efisiensinya juga terbilang masih relatif bagus. Kemudian trafo CT dan dioda bekerja sama untuk menghasilkan tegangan DC, sedangkan kapasitor dapat membantu mengurangi ripple atau riak tegangan. Nah, sekian dari pemaparan aplikasi
perhitungan dari data-data saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak.